Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD, selaku dosen mata kuliah Biologi Sel. Di sini kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri, Nadifa Rohadatul Aishi, lalu Nahdia Nurfaidah, Melfarina, dan Muhammad Irfan Faiz akan mempresentasikan mengenai badan mikro dengan pembahasan struktur dan fungsi lisosom, peroksisom, dan glioksisom. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lisosom yang meliputi pengertian lisosom, sejarah penemuan lisosom, struktur dan fungsi lisosom, serta peranan dari lisosom. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan lisosom itu? Lisosom merupakan salah satu organel sel yang terdapat di dalam sel yang ditutupi oleh membran sel sehingga memberi batas dengan sitosol. Nah, lisosom ini itu ditemukan di dalam sel hewan yang bertanggung jawab untuk menguraikan komponen-komponen yang sudah tidak dipergunakan oleh sel maupun organisme. Nah, lisosom ini juga berisi sekelompok enzim yang mampu menguraikan polimer menjadi monomer. Sekelompok enzim ini itu merupakan enzim pencernaan yang berasal dari mekanisme kerja retikulum endoplasma dan juga aparatus Golgi, di mana keberadaan enzim pencernaan ini itu terdapat di dalam membran tersebut yang menjadikan komposisi lisosom itu berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Lisosom juga dapat diartikan sebagai organel yang tertutup dengan membran sel yang memiliki ukuran yang bervariasi dan juga ber-pH internal asam yang terbentuk dari bagian aparatus Golgi yang bekerja ketika protein ada untuk lisosom agar dapat mencapai trans Golgi. Nah, enzim-enzim yang tadi itu disintesis di ribosom yang terikat ke retikulum endoplasma. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwasannya di dalam lisosom ini terdapat enzim-enzim yang kita kenal dengan enzim hidrolase. Nah, enzim ini itu berfungsi pada lingkungan asam untuk menghidrolisis ataupun memecahkan makromolekul seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan juga lipid. Dengan demikian, lisosom ini itu nantinya akan menghasilkan sistem pencernaan internal yang memungkinkan sel tersebut mencerna ataupun membuang zat-zat ataupun struktur yang tidak diinginkan, seperti khususnya struktur yang rusak ataupun asing seperti bakteri. Lalu bagaimana dengan sejarah awal penemuan lisosom? Nah, berawal secara kebetulan sekitar tahun 1950, Dediv dan kawan-kawannya mempelajari beberapa jenis enzim yang berperan dalam metabolisme karbohidrat. Salah satu enzim yang mereka pelajari itu fosfatase asam yang berperan untuk mencegah gugus fosfat dari beberapa substrat yang mengandung ester fosfat. Nah, fosfatase ini itu diketahui bekerja pada pH yang asam. Dan semenjak itu pula diupayakan untuk mengisolasi zat yang mengandung enzim tersebut dalam keadaan utuh. Lalu Dediv dan kawan-kawannya itu menemukan organel ini pertama kalinya di dalam sel hati tikus, yang mana pada tahun 1963 mereka mengemukakan bahwasannya lisosom itu merupakan kantung yang berisi enzim hidrolisa yang aktif pada medium pH asam. Lalu pada tahun 1955 Novikov dengan menggunakan mikroskop elektron menemukan adanya zat yang mengandung fosfatase asam yang terdapat pada serpihan yang diisolasi dengan cara khusus untuk menunjukkan adanya zat tersebut. Nah, selain itu pula adapun penemuan-penemuan yang serupa untuk beberapa jenis hidrolitik lainnya secara beruntun dilaporkan, sehingga zat yang mengandung enzim hidrolitik tersebut dinamakan lisosom. Organel ini berbentuk kantung kecil dengan selaput tunggal. Dari analisis biokimia tersebut dapat diketahui bahwasanya enzim yang terbanyak yang terdapat dalam lisosom itu yaitu fosfatase asam. Dengan demikian, enzim ini dinyatakan sebagai enzim penanda lisosom.
Lalu bagaimana dengan struktur lisosom? Nah, dapat kita lihat dalam PowerPoint bahwasanya struktur lisosom itu terdiri dari membran, lapisan lipid, enzim hidrolitik, dan juga membran transport protein. Secara struktural, lisosom ini merupakan kelompok organel yang heterogen dalam hal ukuran dan juga morfologinya, sehingga sulit untuk mengidentifikasi lisosom berdasarkan kriteria dan juga morfologinya. Nah, saat diteliti oleh Dediuf dan Novikov, ketika menemukan pecahan yang kaya akan lisosom ini, ditemukan bahwa lisosom itu secara umum memiliki bentuk yang lebih kecil daripada mitokondria. Dengan demikian, identifikasi lisosom ini secara keseluruhan dapat dikatakan lebih sulit karena organel tersebut memiliki bentuk yang sangat kecil dan juga padat yang dihubungkan dengan membran tunggal. Lisosom ini memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi, namun bentuknya ini tetap dapat diidentifikasikan dengan teknik sitokimia sebagai satu jenis organel. Nah, di dalam teknik ini lisosom itu dijumpai pada semua sel eukariotik pada hewan maupun tumbuhan. Nah, dari segi fisiologinya terdapat dua kategori lisosom. Yang pertama yaitu lisosom sekunder yang berisi selain enzim hidrolase dan juga substrat yang sedang dicerna. Yang kedua yaitu lisosom primer, yaitu organel yang baru diproduksi dan dihubungkan oleh membran tunggal dan memiliki ukuran yang sangat bervariasi. Nah, lisosom ini terdapat pada tepi nukleus yang hampir ada pada setiap sel hewan maupun manusia, kecuali di dalam sel darah merah. Nah, lisosom ini juga memiliki membran lipid bilayer tunggal yang tidak dilengkapi dengan reseptor mannose 6. Dan juga pH di dalam lisosom ini sekitar 4,5 sampai 5, yaitu yang berarti lebih rendah daripada pH sitosol dan juga organel yang terdapat di dalamnya yang cenderung netral. Lalu lisosom ini sebagai organel penghancur, yang mana di dalam lisosom ini terdapat 50 enzim pendegradasi yang terdiri dari prostase, lipase, glikosidase, nuklease, sulfatase, dan juga fosfatase. Uniknya, dalam keadaan normal ataupun dalam ber-pH netral, enzim pendegradasi ini itu dapat tersimpan dengan baik di dalam lisosom dan juga tidak merembes ke dalam sitosol, karena membran lisosom ini dilindungi oleh suatu protein yang disebut dengan LAMP, yaitu lysosomal associated membran protein. Karena perlindungan ini itu disebabkan dengan adanya glikosilat rantai berat yang tahan terhadap degradasi, terutama pada suasana asam. Dengan demikian, suatu organel itu dapat dikatakan lisosom apabila memenuhi kriteria berikut. Nah, yang pertama yaitu organel yang bersangkutan berbatas membran. Lalu yang kedua mengandung 2 atau lebih enzim hidrolase yang semuanya adalah asam hidrolase. Dan yang terakhir itu memiliki sifat kelatenan enzim. Lalu apa fungsi dari lisosom? Nah, terdapat 2 fungsi utama dari lisosom. Yang pertama yaitu heterofag. Nah, fungsi lisosom dalam pencernaan intraseluler pada makromolekul ekstraseluler telah diprediksi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mechnikov pada tahun 1893. Dalam penemuannya tentang fagositosis ini, Mechnikov menunjukkan bahwa bagian dalam vakuola makanan pada vertebrata dan organisme seluler adalah asam, karena dapat merubah kertas lakmus dari biru menjadi merah, dan itu mengandung enzim-enzim pencernaan. Senyawa ekstraseluler yang dibawa oleh proses endositosis terdapat dalam vakuola yang disebut dengan fagosom.
Nah, senyawa-senyawa ini kemudian mungkin ditolak oleh proses eksositosis ataupun fagosom yang mungkin menggabungkan satu ataupun lebih lisosom primer yang mengosongkan enzim hidrolase pencernaan ke dalam partikel yang baru dibentuk ataupun lisosom sekunder. Nah, pencernaan lisosom dari proses endositosis ini disebut dengan heterofag. Lalu fungsi yang kedua dari lisosom yaitu autofag. Nah, pada proses autofag ini digunakan untuk pembuangan serta degradasi bagian sel sendiri, seperti organel yang sudah tidak berfungsi ataupun yang sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, bagian dari retikulum endoplasma kasar ini akan menyelubungi organel yang sudah rusak dan tidak berfungsi lagi, yang kemudian akan membentuk autofagosom. Nah, selanjutnya autofagosom ini berfungsi dengan enzim hidrolitik dari trans-Golgi dan kemudian berkembang menjadi lisosom atau endosom lanjut. Proses ini berguna pada sel hati, transformasi berudu yang akan menjadi katak serta embrio manusia. Lalu apa peranan dari lisosom? Nah, terdapat 3 peranan dari lisosom itu tersendiri. Yang pertama yaitu peran dalam apoptosis ataupun kematian, yaitu mekanisme bunuh diri sel. Nah, yang kedua yaitu peran dalam pembuahan, yang mana selama pembuahan isi lisosom, sperma dilepaskan keluar sel untuk melakukan pencernaan atas membran pembatas di sekeliling sel telur. Nah, hal ini membantu dalam pembuangan sperma dan sel telur. Yang ketiga yaitu perbaikan membran sel. Nah, dalam perbaikan ini dibantu dengan menggunakan hidrolase khusus yang disebut dengan asam sphingomyelinase. Saya Muhammad Irfan Faiz, NIM 11720606070. Di sini saya akan melanjutkan materi lisosom, yakni mengenai pengelompokan enzim pada lisosom, pembentukan lisosom, dan mekanisme kerja dari lisosom itu sendiri. Yang pertama, pengelompokan enzim pada lisosom. Kandungan enzim di dalam lisosom terdapat lebih dari 50 macam enzim berasosiasi dengan lisosom. Enzim-enzim tersebut dikelompokkan menjadi kelompok fosfase, nuklease, hidrolase, protease, dan enzim pemecah lipid. Pengelompokan enzim ini teman-teman bisa lihat pada gambar tabel berikut ini. Sebagai contoh, enzim nuklease akan menguraikan RNA dan DNA menjadi mononukleotida. Protease yang akan mendegradasi protein dan peptida menjadi asam amino. Fosfatase yang akan memindahkan kompleks fosfat dari mononukleotida, fosfolipid, dan komponen yang lainnya. Enzim-enzim yang akan menguraikan kompleks polisakarida dan glikolipid menjadi unit yang lebih kecil. Keseluruhan enzim pada lisosom ini bekerja efisien pada kondisi asam, sehingga seringkali disebut sebagai asam hidrolase. Proses pembentukan lisosom berawal dari retikulum endoplasma yang nantinya akan mengeluarkan vesikel yang berisi enzim hidrolitik yang kemudian akan menuju ke badan Golgi untuk proses lebih lanjut. Kemudian badan Golgi ini terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama ada sisi cis, yang kedua ada sisterna, dan yang ketiga ada sisi trans. Pada bagian cis berfungsi sebagai penerima vesikel yang berasal dari retikulum endoplasma. Kemudian, vesikel tadi akan berfusi dengan bagian cis dan enzim hidrolitiknya dapat masuk ke bagian badan Golgi. Selanjutnya, sisterna. Sisterna ini berfungsi sebagai tempat pemrosesan enzim-enzim yang kemudian akan dikemas dan dibungkus ke dalam bentuk vesikel. Dan yang terakhir yakni sisi trans, di mana pada sisi trans ini berfungsi untuk melepas vesikel-vesikel tadi yang juga bisa disebut dengan lisosom primer, kemudian akan didistribusikan. Mekanisme kerja lisosom terjadi pada beberapa proses, di antaranya adalah proses endositosis. Pada proses ini ialah proses pemasukan
makromolekul dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme endositosis, yang kemudian materi-materi ini akan dibawa ke vesikel kecil dan tidak beraturan, yang disebut dengan endosom awal. Beberapa materi tersebut dipilih dan dipilah, dan ada juga yang digunakan kembali yang tidak dibawa ke dalam endosom lanjut. Di endosom lanjut, materi tersebut bertemu pertama kali dengan enzim hidrolitik, di mana di dalam endosom awal ini dengan pH 6 terjadi penurunan pH pada endosom lanjut. Di dalam endosom awal, ukuran pH sekitar 6. Terjadilah penurunan pH sampai dengan 5 pada endosom lanjut sehingga terjadi pematangan dan membentuk lisosom. Proses selanjutnya ada proses autofagi. Proses ini digunakan untuk pembuangan dan degradasi bagian sel sendiri, seperti organel yang tidak berfungsi lagi. Mula-mula, bagian dari retikulum endoplasma kasar menyelubungi organel dan membentuk autofagosom. Proses selanjutnya ialah proses autofagi. Pada proses ini digunakan untuk pembuangan dan degradasi bagian sel sendiri, seperti organel yang tidak berfungsi lagi. Mula-mula, bagian dari retikulum endoplasma kasar menyelubungi organel dan membentuk autofagosom. Setelah itu, autofagosom berfusi dengan enzim hidrolitik dari trans-Golgi dan berkembang menjadi lisosom. Proses selanjutnya yaitu fagositosis. Pada proses ini merupakan proses pemasukan partikel berukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Pertama, membran akan membungkus partikel atau mikroorganisme dan membentuk fagosom. Kemudian, fagosom akan berfusi dengan enzim hidrolitik dari trans-Golgi dan berkembang menjadi lisosom. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifah Rahadatul Aisy, NIM 119020662. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peroksisom. Yang pertama, ada pengertian dari peroksisom. Nah, peroksisom adalah kompartemen metabolik terspesialisasi yang dibatasi oleh satu membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim-enzim yang mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen dan menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2 sebagai produk sampingan yang menjadi sumber nama organel tersebut. Nah, variasi dari enzim-enzim tersebut tidak hanya tergantung dari setiap spesies, tetapi juga bergantung pada kondisi lingkungan. Peroksisom pertama kali ditemukan oleh De Duve dan kawan-kawannya pada tahun 1965 di sel-sel hati. De Duve menunjukkan bahwa badan mikro dari hati tikus mengandung sejumlah enzim oksidase yang mentransfer atau memindahkan atom-atom hidrogen ke molekul oksigen dan membentuk hidrogen peroksida. Peroksisom juga mengandung enzim katalase. Enzim katalase berfungsi menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi oksigen dan air. Hidrogen peroksida merupakan senyawa hasil sampingan dari proses pernafasan atau oksidasi sel yang bersifat meracuni sel. Peroksisom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Sel yang banyak mengandung peroksisom adalah sel yang banyak melakukan oksidasi, misalnya sel hati, ginjal, dan sel otot. Di samping itu, enzim katalase juga berperan dalam metabolisme lemak dan fotorespirasi. Selanjutnya ada struktur dari peroksisom. Di dalam sel, peroksisom berbentuk bulat telur dengan diameter kurang lebih antara 0,5 sampai 0,7 mikrometer. Hanya dibungkus oleh selapis membran. Jumlah peroksisom dalam setiap sel bervariasi antara 70 sampai 700. Peroksisom memiliki kemampuan untuk membelah diri sehingga dapat membentuk peroksisom anak. Nah, struktur dari peroksisom terdiri dari lebih dari 40 enzim yang dibungkus oleh membran plasma lipid ganda. Sejumlah enzim terdapat pada peroksisom yang meliputi asam urat oksidase, D-asam amin oksidase, asil-CoA oksidase, oksidase polimer, beta-asam hidrooksidase, NADH glioksilat reduktase, NADP isositrat, dehidrogenase, dan katalase. Saat asam urat oksidase terdapat dalam jumlah banyak, biasanya berbentuk parakristalin nukleoid pada pusat organel.
Selanjutnya, ada fungsi dari peroksisom. Yang pertama itu ada oksidasi substrat pada mamalia. Peroksisom terdapat pada hewan dan memiliki fungsi detoksifikasi. Proses detoksifikasi ini terjadi di dalam organ hati dan ginjal. Di dalam peroksisom terdapat enzim katalase, oksidase, dan peroksidase yang saling berikatan. Enzim-enzim dalam peroksisom mentransfer atom hidrogen dari substrat organik tertentu ke oksigen dalam suatu reaksi oksidatif yang menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2. H2O2 ini dimanfaatkan oleh enzim katalase untuk mengoksidasi substrat lain seperti fenol, asam format, formaldehida, dan alkohol. Reaksi oksidasi ini berperan untuk mendetoksifikasi berbagai macam molekul racun dalam darah. Penumpukan H2O2 diubah oleh enzim flavin oksidase menjadi O2. H2O2 yang diuraikan oleh katalase dan peroksidase dengan cara diubah menjadi molekul H2O atau dioksidasi oleh senyawa organik lainnya. Nah, contoh spesifik dari reaksi ini misalnya terjadi dalam asam D-amino. Jika memasuki peroksisom, asam amino ini akan mengalami deaminasi karena oksidasi dengan enzim FAD oksidase, sehingga terbentuklah asam alfa keto. Yang kedua, fungsi dari peroksisom adalah beta oksidasi asam lemak mamalia. Peroksisom pada jaringan hati tikus mampu mengoksidasi palmitotil-CoA menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA akan diangkut ke mitokondria dengan memasuki daur Krebs. Jika tetap berada dalam sitosol, maka akan diubah menjadi asam lemak dan kemudian menjadi lemak netral. Jalur beta oksidase ini mempunyai kesamaan dengan jalur oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria dengan suatu kekecualian. Oksidasi yang terjadi pada mitokondria, enzim flavin dehidrogenase memberikan elektronnya ke rantai respirasi dan tidak bereaksi dengan O2. Sedangkan oksidase pada badan mikro, enzim flavin dehidrogenase bereaksi dengan O2 dan menghasilkan H2O. Untuk badan mikro, hal ini tidak merupakan suatu masalah karena badan mikro memiliki enzim katalase. Ketiga yaitu jalur glikolat. Nah, jalur glikolat ini merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam peroksisom dan bergandengan dengan siklus karbon di kloroplas. Jalur ini melibatkan kloroplas, peroksisom, mitokondria, dan sitosol. Jalur ini meliputi pengubahan senyawa yang tidak mengandung fosfat yaitu gliserat menjadi glisin, serin, dan persenyawaan C1. Dan ini penting sebagai prekursor dalam biosintesis asam inti. Jalur glikolat ini dimulai di kloroplas di mana fosfoglikolat, glikolat, dan fosfogliserat dibentuk dalam fotosintesis. Glikolat meninggalkan kloroplas menuju peroksisom dengan perantaraan suatu pengemban atau pengangkut yang disebut glikoksilat 1. Dalam peroksisom, glikolat dioksidasi menghasilkan glikoksilat dan membebaskan H2O2 yang diubah menjadi H2O dan setengah O2. Glikoksilat akan disintesis menjadi asam amino serin atau kembali ke kloroplas. Asam amino glisin dibentuk dari glikoksilat melalui reaksi terkonversi dalam mitokondria menjadi asam amino serin, suatu bagian dari siklus yang belum diketahui dengan jelas. Serin ditransport kembali ke peroksisom, lalu mengalami deaminasi menjadi oksalat dan kemudian direduksi menjadi gliserat. Gliserat kemudian ditransport kembali ke kloroplas, kemudian mengalami fosforilasi menjadi fosfogliserat. Jalur ini membebaskan satu molekul CO2, menghasilkan satu molekul serin atau gliserat dari dua molekul fosfoglikolat, atau menghasilkan satu molekul serin atau satu molekul glisin ditambah persenyawaan C1 dari satu molekul fosfogliserat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahdiah Nurfaidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang glioksisom. Yang pertama adalah pengertian glioksisom. Glioksisom adalah badan mikro yang terdapat pada tanaman berumur pendek seperti kacang-kacangan dan juga ia memiliki lemak sebagai sumber energinya. Namun pada biji yang kering tidak terdapat glioksisom. Nah, untuk pembentukan glioksisom itu sendiri sama seperti peroksisom, yaitu dari pertunasan glioksisom yang sebelumnya. Nah, glioksisom ini juga mempunyai enzim untuk mensintesis protein bersama ribosom dan juga mentranslokasi pada glioksisom yang ada di dalam. Kemudian di slide kedua ada fungsi dan hasil metabolisme glioksisom. Yang pertama, glioksisom pada daun. Peroksisom sering disebut sebagai glioksisom di dalam daun. Glioksisom ini letaknya ada di sel fotosintetik dari tumbuhan hijau. Dan juga perbandingan letak badan mikro di mitokondria lalu ke kloroplas yaitu 1:2:3. Nah, glioksisom pada daun ini juga berperan sebagai plastid yang letaknya berdekatan. Ketiga adalah glioksisom pada endosperm biji tumbuhan. Enzim-enzim yang berperan dalam oksidasi asam lemak ditemukan oleh Cooper dan Beaver di dalam glioksisom pada endosperm biji tumbuhan. Oksidasi ini sama seperti peroksisom pada mamalia dan glioksisom pada tumbuhan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.